Tahukah kamu apa itu inspeksi diri? Inspeksi diri termasuk ke dalam aspek kelima yang dilakukan untuk memantau dan juga mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan yang dilakukan oleh perusahaan besar farmasi dan digunakan untuk mencari cara pencegahan dan juga mengatasi masalah yang secara efektif. Adapun tujuan daripada inspeksi diri terbagi atas dua bagian, yaitu untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu IOT, dalam hal ini untuk monitoring kondisi mesin dan juga efisiensi di pabrik. Kemudian, untuk memenuhi ketentuan CPOTB atau dalam hal ini semua aspek kegiatan dalam pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan-persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tentu saja, dalam program inspeksi diri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara bersama, yaitu dalam program inspeksi diri, hendaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOTB. Hal ini bertujuan untuk menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Inspeksi diri hendaklah juga dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang berkompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOTB secara objektif. Selain itu, inspeksi diri hendaklah dilakukan secara rutin dan pada situasi khusus, misalnya dalam hal terjadi penarikan produk jadi atau terjadi penolakan yang secara berulang. Maka, semua saran untuk tindakan perbaikan hendaklah dilaksanakan. Di samping itu, prosedur dan catatan inspeksi diri hendaklah didokumentasikan dan dibuat program tindak lanjut yang efektif. Kemudian, hendaklah dibuat instruksi tertulis untuk inspeksi diri yang menyajikan standar persyaratan-persyaratan minimal dan seragam. Daftar ini hendaklah berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai ketentuan CPOTB yang mencakup antara lain personel, bangunan fasilitas, termasuk sanitasinya dan fasilitas untuk personel, kemudian perawatan bangunan dan peralatan, penyimpanan bahan awal, bahan pengemas dan produk jadi, peralatan dan sanitasinya, produksi dan pengawasan selama proses, pengawasan mutu, dokumentasi, program validasi dan revalidasi, kalibrasi alat atau sistem pengukuran, prosedur penarikan obat jadi, penanganan keluhan, pengawasan label, dan hasil inspeksi diri sebelumnya dan tindakan perbaikan. Oleh karena itu, aspek-aspek tersebut hendaklah diperiksa secara berkala menurut program yang telah disusun untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip pemastian mutu. Selain itu juga, dalam program inspeksi diri, hendaklah dilakukan secara independen dan rinci oleh personel-personel perusahaan yang berkompeten. Manajemen hendaklah membentuk tim inspeksi diri yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing dan memahami CPOTB. Audit independen oleh pihak ketiga juga dapat bermanfaat. Inspeksi diri dapat dilaksanakan perbagian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun inspeksi diri yang menyeluruh hendaklah dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Dalam hal ini, frekuensi inspeksi diri hendaklah tertulis dalam prosedur inspeksi diri. Dan semua hasil inspeksi diri hendaklah dicatat. Laporan hendaklah mencakup semua hasil pengamatan yang dilakukan selama pemeriksaan dan bila memungkinkan, saran untuk tindakan perbaikan dan juga pernyataan dari tindakan yang dilakukan hendaklah dicatat. Kemudian juga, hendaklah ada program penindaklanjutan yang secara efektif. Dalam hal ini, manajemen perusahaan hendaklah mengevaluasi baik laporan inspeksi diri maupun tindakan perbaikan bila diperlukan. Selanjutnya, audit mutu. Dalam penyelenggaraan audit mutu, berguna sebagai pelengkap inspeksi diri.
Audit mutu meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkannya. Audit mutu umumnya dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen atau suatu tim yang dibentuk khusus untuk hal ini oleh manajemen perusahaan. Audit mutu juga dapat diperluas terhadap pemasok dan penerima kontrak.